Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli afdhala salawatika ala as'adi makhluqatika sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim adada ma'lumatik wa midada kalimatik kullama dzakaraka wa dzakarahu dzakirun wa ghafala an dzikrika wa dzikrihil ghafilun amma ba'd. Saya minta maju biar lebih enak Pak lihatnya, lebih sedap dipandang, lebih enak. Maju terus, padat rapat. Nggak ada yang megang kitab ini, Tafsir Jalalain atau Al-Quran terjemahan, pegang. Walaupun hanya terjemahan nggak apa-apa. Walaupun bukan tafsirnya tetapi Al-Quran yang terjemahan, pegang Pak. Mandang Al-Quran itu pahala, ibadah. Mandangnya, melihatnya itu sudah ibadah. Belum lagi kita baca, kita perhatikan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah di malam hari ini kita sama-sama berkumpul di tempat yang terbaik di muka bumi, di tempat yang paling dicintai oleh Allah Ta'ala di muka bumi, yaitu masjid-masjidnya. Ahabbul biladi ilallahi masajiduha wa abghadul biladi ilallahi aswaquha. Tempat yang paling dicintai dan disukai oleh Allah Ta'ala adalah masjid. Sekalipun masjid itu kecil, sederhana, atau sebaliknya, pasar itu sekalipun modern, megah, tetap tempat yang paling dibenci oleh Allah. Masjid walaupun sederhana, kecil, tetap itu tempat yang paling disukai dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Kita bersyukur kepada Allah, memuji Allah Ta'ala yang telah Allah Ta'ala anugerahkan kepada kita nikmat taufik sehingga kita dapat niat i'tikaf. Jangan lupa niat i'tikaf. Terlebih lagi jika i'tikaf itu dinadarkan, maka akan berubah menjadi pahala yang fardu. Nadartu an a'takifa fi hadzal masjid lillahi ta'ala, atau lillahi alayya an a'takifa fi hadzal masjid lillahi ta'ala. Lalu setelah kita bernadar seperti itu, nawaitul i'tikaf al-manzur ma dumtu fihi lillahi ta'ala. Saya niat i'tikaf yang dinadarkan ma dumtu fihi, selama saya berada di dalamnya karena Allah Ta'ala. Maka berubah pahala i'tikaf kita dari sunnah menjadi wajib. Itulah orang yang cerdas, orang yang pandai, yang mengumpulkan pahala keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan yang pandai yang mengumpulkan pundi-pundi uang, bukan yang cerdas yang pandai mengumpulkan harta. Itu orang kafir juga seperti itu. Orang yang enggak punya iman pun seperti itu. Tetapi orang mukmin, orang yang beriman kepada Allah Ta'ala, yang cerdas, yang pandai, yang bagaimana agar dia semakin banyak mendapatkan pahala dari Allah, semakin besar keridhaan Allah Ta'ala kepadanya, semakin mendekatkan dia kepada Allah Ta'ala. Apa sesuatu yang dapat mendekatkan dirinya kepada Allah Ta'ala, maka dia kerjakan. Sebaliknya yang menjadikan kita jauh dari Allah, jauh dari Nabi, maka kita tinggalkan. Alhamdulillah, berkat taufik dari Allah, pertolongan Allah, nikmat dari Allah Ta'ala. Semata-mata pertolongan dari Allah dan nikmat dari Allah Ta'ala, bukan karena kebisaan kita, kepandaian kita, karena badan kita sehat, karena saya mampu berjalan sehingga kita i'tikaf di Masjid Jami' Baitur Rahman, bukan. Jangan lihat itu bersumber dari diri kita. Karena saya sehat, karena saya bisa berjalan, saya ke masjid. Dia lupakan Allah Ta'ala-nya. Jadi jangan lupa, setiap kita mengerjakan sesuatu adalah pemberian dari Allah Ta'ala, sebagai nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Itu merupakan nikmat dari Allah Ta'ala. Sehingga kita selalu ingat bahwa ini bersumber dari Allah, datangnya dari Allah Ta'ala. Kekuatan, kemampuan, pertolongan, serta arahan dari Allah Ta'ala sehingga kita dapat i'tikaf. Bukan semata-mata karena saya sehat, saya bisa berjalan, saya mampu, saya gagah. Banyak orang yang melakukan ketaatan seperti itu. Dia melupakan Allah.
Padahal itu semua pertolongan dari Allah, nikmat dari Allah Subhanahu wa taala yang harus kita syukuri. Yang harus kita syukuri. Wa ma bikum min ni'matin fa minallah. Tidak ada nikmat yang ada padamu melainkan itu datangnya dari Allah, bersumber dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga ketika kita mempelajari Al-Qur'an, mengkaji tafsir Al-Jalalain, Al-Imam Jalaluddin Asyuti dan Imam Jalaluddin Al-Mahalli. Dua ulama ahli tafsir ini. Dan masih banyak ulama-ulama ahli tafsir yang lainnya, Imam Al-Baghawi, Imam At-Tabari, dan masih banyak lagi. Tetapi tafsir yang paling masyhur, yang paling terkenal memang ini yang disebut dengan tafsir Jalalain. Kenapa disebut Al-Jalalain? Karena disusun oleh dua ulama ahli tafsir, dua mufassir ini yang julukannya Jalaluddin. Jalaluddin Asyuti dan Jalaluddin Al-Mahalli. Al-Imam Jalaluddin Asyuti dan Imam Jalaluddin Al-Mahalli. Sehingga dua Jalal, isim mutsanna. Al-Jalalain dua, Jalal, Jalaluddin Asyuti dan Jalaluddin Al-Mahalli. Al-Imam Abdurrahman bin Abi Bakar Asyuti dan Al-Imam Muhammad bin Ahmad Al-Mahalli. Yang kita baca ini tafsir Al-Quranul Karim, surah An-Nazi'at. Sampailah kita pada ayat yang berbunyi yang terakhir, wal arda ba'da dzalika dahaha rafa'a samkaha fasawwaha wa aghtasha laylaha wa akhraja duhaha wal arda ba'da dzalika dahaha akhraja minha ma'aha wa mar'aha wal jibala arsaha mata'an lakum wa li an'amikum fa idza ja'atit tammatul kubra, hingga akhir surah. Yang terakhir, wal arda ba'da dzalika dahaha. Bumi yang Allah Ta'ala hamparkan. Kemudian Allah Ta'ala menghamparkan bumi, basataha wa kanat makhluqatan qabla as-sama'i min ghairi dahwin. Bumi yang Allah Ta'ala hamparkan dan bumi diciptakan sebelum langit. Yang sebelumnya tidak datar, sebelumnya tidak rata, tidak datar. Namun Allah Ta'ala jadikan bumi ini datar dan rata. Akhraja minha ma'aha wa mar'aha. Allah Ta'ala mengeluarkan darinya, dari bumi tersebut, ma'aha, air. Bitafjir ya uyuniha, memancarkan air, itu mata air. Mata air ya, bukan air mata. Kalau air mata yang keluar dari mata kita, air mata. Kalau mata air yang di pegunungan, di kampung-kampung tuh, yang memancar dari celah-celah bebatuan, di perbukitan, di lereng-lereng gunung, lembah-lembah. Itu mata air. Mata air termasuk salah satu jenis air yang boleh kita gunakan untuk bersuci. Air hujan, air sumur, air sungai, apalagi mata air, air embun. Nah, itu di antara air-air yang kita boleh gunakan untuk bersuci. Atau yang disebut dengan ma'ul mutlak, al-ma'ul mutlak, yang sifatnya suci dan menyucikan, tohir, mutahhir. Dengan pembagiannya panjang lebar di dalam masalah fikih, pembahasan ilmu fikih. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan dan memancarkan mata air dari bumi. Akhraja minha ma'aha bitafjiri uyuniha wa mar'aha. Wa mar'aha ma tar'ahu na'mu minasyajri wal ushbi. Apa yang dimakan oleh hewan ternak dari pohon dan rumput-rumputan. Minasyajari, pepohonan, wal ushbi, dan rumput-rumputan atau rerumputan. Wa ma ya'kuluhun nasu minal aqwati wathimari wa ma ya'kuluhun nasu minal aqwati wathimar. Dan dimakan oleh manusia minal aqwat, dari biji-bijian. Jam'u qut, aqwat jama' dari qut. Qut itu yang dijadikan makanan pokok yang wajib terkena zakat. Yang wajib terkena zakat biji-bijian yang dijadikan makanan pokok ketika kondisi normal. Adapun ketika kondisi sulit, darurat, semua bisa dimakan. Kuaci juga mungkin bisa dijadikan makanan pokok kalau dalam keadaan darurat. Tetapi di dalam bab zakat, al-aqwat yang dijadikan makanan pokok yang terkena zakat seperti beras atau padi yang berasal dari padi, gandum,
kacang hijau, jagung yang dijadikan makanan pokok. Yang bisa disimpan lama, yang kuat bisa disimpan lama dan mengenyangkan. Itu yang disebut dengan qut, makanan pokok. Jamannya aqwat. Di sini ada disebutkan minal aqwati wathimar, dan buah-buahan. Adapun buah-buahan yang terkena zakat hanya anggur dan kurma. Hanya anggur dan kurma saja. Inab. Nah, inab, anggur banyak disebutkan di dalam Al-Qur'an. Wa inaba wa qobba wa zaituna wa nakhla, zaitun. Pohon zaitun, buah zaitun khasiatnya luar biasa. Manfaatnya dahsyat. Banyak orang yang tidak mengetahui atau tahu tapi nggak perhatian dengan sunnah Nabi makan buah zaitun. Sekarang banyak dijual di supermarket. Udah botolan, ada dari luar negeri, dari mana itu? Dari Turki juga ada buah zaitun. Ada yang dibuat minyak zaitun. Watini wa zaitun. Disebutkan di dalam Al-Qur'an buah tin dan buah zaitun. Minal aqwati wa thimar, dan buah-buahan. Wa itlaqul mar'a alai isti'arah, dan penyebutan al-mar'a di sini isti'arah, kalimat isti'arah atau majaz, kiasan. Wal jibala arsah, coba kalau kita perhatikan, subhanallah, Allah Subhanahu wa taala menumbuhkan tanaman, pepohonan dan rumput-rumputan. Bahkan orang kita nih, orang Indonesia, apalagi orang Jawa Barat, semua jenis daun-daunan dimakan ya. Nah, semua dijadiin lalap, semua dimakan, gak ada yang luput kecuali daun pintu mungkin. Yang nggak dimakan cuma daun pintu aja. Subhanallah, itu jadi makanan manusia. Jadi makanan kita manusia, baik dari nabati maupun hewani. Nabat itu, nabati dari bahasa Arab, nabat, tumbuh-tumbuhan. An-nabat. Nabatayan butuh, sesuatu yang tumbuh atau tumbuh. Nabatayan butuh, nabat, tumbuh-tumbuhan. Jadi protein nabati, minyak nabati dari tumbuhan. Hewani ya dari hewan, hayawan, bahasa Arab juga. Hewan dari bahasa Arab, nabati dari nabat dari bahasa Arab. Miskin banget bahasa Indonesia ini. Banyak menyerap dari bahasa Arab atau juga mungkin sebagian bahasa Inggris. Bahasa Inggris sendiri banyak yang dari bahasa Arab. Contohnya seperti apa? Cat, kucing, qit. Bahasa Arabnya qitun, qaf sama ta, qitun, qit, jadi cat. Kapas, cotton, dari qutunun, qaf ta nun, qutun, jadi cotton. Banyak ya. Ini diantaranya di sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan minal aqwati wathimar, tumbuh-tumbuhan yang bisa dijadikan makanan pokok dan buah-buahan yang Allah taala tumbuhkan dari bumi. Allah taala memancarkan mata air. Semuanya disediakan oleh Allah taala. Semuanya fasilitas nikmat-nikmat ini buat manusia. Mereka seakan-akan mengabdi kepada manusia, melayani manusia. Kita manusia harus mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Tanah diperlukan oleh tumbuh-tumbuhan. Tumbuh-tumbuhan diperlukan oleh hewan. Hewan diperlukan oleh kita. Kita harus memerlukan Allah Subhanahu wa taala, membutuhkan Allah Subhanahu wa taala. Tumbuh-tumbuhan dari tanah. Kalau tanpa tanah, tanpa air nggak bisa numbuh. Tentu semuanya dengan izin Allah, biidznillah. Lalu tumbuh-tumbuhan menjadi santapan makanan manusia dan juga hewan. Hewan bahkan juga dijadikan makanan buat manusia, disediakan oleh Allah taala buat manusia. Tetapi manusianya kurang bersyukur. Wa qalilum min ibadiyasyakur, sedikit hambaku yang bersyukur. Dari zaman dulu sampai sekarang sampai hari kiamat yang bersyukur lebih sedikit jumlahnya dibanding yang tidak bersyukur. Bukan nikmat Allah taala yang sedikit, tetapi kitanya yang kurang bersyukur. Bukan nikmat Allah, bukan nikmat yang dari Allah taala, bukan nikmat Tuhan yang sedikit kepada kita, tetapi kitanya yang kurang bersyukur. Nggak punya duit, sumpah. Nggak punya duit, stres. Ada masalah keluarga, stres. Dia merasa Allah taala nggak ngasih nikmat ke saya. Allah taala sedikit nikmatnya buat saya. Padahal kalau dihitung tidak akan dapat kita hitung. Nggak mungkin kita dapat menghitungnya. Sebelah biji mata saja. Pandangan kita sebelah, coba kalau Allah taala ambil. Mau nggak?
Mata ente sebelah aja ditukar, dijual 1 miliar, mau nggak? Hah? Dicongkel, mata ente sebelah dijual 1 miliar, mau nggak? Nggak mau. Kok 1 miliar? 10 miliar mau nggak? Nggak mau juga. Berapapun tidak akan kita jual. Itu baru sebelah. Bagaimana kalau dua-duanya? Dua-duanya ente dicongkel, dibutain, walaupun nggak sakit, udah dengan cara medis dah. Ada cara biar supaya nggak sakit, tetapi ente jadi buta, dijadikan buta, ditukar dengan uang 10 miliar, mau? Nggak mau. Nggak ada pendengaran, penglihatan, pendengaran juga diambil. Anosmia ya, penyakit anosmia, hilangnya penciuman. Hilangnya penciuman, kita nggak ada penciuman juga nggak mau. Baru seminggu, 2 minggu aja nggak ada penciuman, wah kelabakan. Semua obat, semua cara dia jalani, dia kerjakan, dia tempuh semua cara bagaimana untuk mengembalikan penciumannya karena sudah hilang seminggu 2 minggu dulu waktu lagi musim Covid tuh. Ada hilang penciumannya seminggu, ada 2 minggu ya. Atau juga mungkin na'udzubillah min dzalik, diangkat pendengaran kita oleh Allah, diangkat penglihatan kita oleh Allah Ta'ala, belum nikmat-nikmat yang lain. Dan terlebih lagi nikmatul Islam dan iman. Itu nikmat yang paling besar. Nikmat dijadikannya kita oleh Allah Ta'ala bagian daripada umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini nikmat yang luar biasa. Bahkan umat-umat terdahulu saja mereka iri dengan umatnya Nabi Muhammad ini. Karena Allah Ta'ala beberkan, Allah Ta'ala perlihatkan kepada mereka keistimewaannya, kelebihan-kelebihannya. Bahkan Nabi Musa saja iri, minta kepada Allah, ya Allah jadikan aku umatnya Nabi Muhammad. Yang sudah diangkat menjadi Rasul, minta kepada Allah agar Allah Ta'ala jadikan beliau Nabi Musa menjadi bagian daripada umat ini. Nah, kita yang terlahir tanpa kita pernah meminta, nggak pernah mesen, tiba-tiba Allah Ta'ala takdirkan jadi umatnya Nabi Muhammad. Ini yang harus kita syukuri, hadirin hadirat. Jarang di antara kita yang sadar, yang ngeh ke situ. Sehingga kalau kita cermati, kalau kita renungi nikmat-nikmat ini, ya Allah, kita akan selalu bersyukur kepada Allah. Ada seseorang sedang berjalan, lalu dia bertemu dengan seseorang yang terikat tangannya di pohon. Mungkin dia disandra atau dia disiksa oleh seseorang, oleh sekelompok orang gitu, sehingga dia diikat tangannya di pohon. Maaf, bukan tangan, tetapi badannya tuh diikat di pohon. Dan orang itu tidak bertangan dan tidak berkaki, buta lagi. Udah nggak punya tangan, nggak punya kaki, buta lagi. Nah, orang ini ketika melihat orang tersebut yang sedang terikat di pohon tanpa tangan dan kaki dan juga buta, tetapi dari lisannya keluar ucapan syukur kepada Allah, memuji-muji Allah Subhanahu wa Ta'ala, bertasbih kepada Allah, bersyukur kepada Allah. Orang ini bertanya, ya fulan, ente bersyukur nikmat apa ente begini? Apa nikmat yang kau syukuri? Ente dapat nikmat apa ini? Ente nggak punya tangan, nggak punya kaki, matamu buta, sementara engkau terus bersyukur kepada Allah Ta'ala. Nikmat apa yang ada padamu? Maka orang tersebut mengatakan, yang buta itu, aku bersyukur kepada Allah Ta'ala yang telah memberikan lisanku ini berzikir dan bertasbih kepada Allah. Senantiasa Allah Ta'ala gerakan lisanku ini, bibirku ini untuk bersyukur dan bertasbih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal dia tidak bertangan dan tidak berkaki, bahkan buta. La ilaha illallah, subhanallah. Bagaimana dengan kita, hadirin hadirat? Kita kurang bersyukur. Wa qalilum min ibadiyasy syakur. Sebuah nikmat yang Allah Ta'ala berikan, fasilitas yang ada di muka bumi ini untuk manusia, tetapi manusianya yang kurang bersyukur. Wal jibala arsaha athbatah ala wajhil ardi litaskuna. Wal jibala arsaha, gunung yang Allah Ta'ala kuatkan, yang Allah Ta'ala tancapkan, yang dikokohkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Athbata ala wajhil ardi, dikokohkan di bumi, litaskuna, agar tenang, agar bumi ini menjadi tenang, menjadi tentram, menjadi diam. Tanpa gunung maka bumi ini akan goyang, akan gempa. Sehingga gunung wal jibala arsaha, apa di dalam surah An-Naba, wal jibala autada, ya,
Gunung itu sebagai pasak bumi. Wal jibala autada, gunung sebagai pasak bumi, sebagai penguat. Seperti kita pasang tenda, kemah. Kan ada yang kita ikat tuh, biar supaya kuat, ya kita ikat. Kita paku paku pakai ada dari kayu ya, pakunya itu kita tancapkan ke bumi lalu kita ikat di situ. Nah, gunung itu ibarat itu tadi paku bumi atau pasak bumi yang menguatkan bumi. Dan subhanallah, gunung itu tingginya katakan 3000 meter, gunung apa Semeru atau gunung apa ada 2000 meter, 3000 meter, maka menancap ke dalam buminya sama. Menancap kedalaman buminya itu sama seperti tingginya, subhanallah. Kalau itu tingginya 1000 meter, maka menancap ke dalam bumi juga 1000 meter. Gunung yang tingginya 3000 meter, maka menancap ke kedalaman buminya juga 3000 meter, subhanallah. Sehingga dengan gunung tersebut Allah Ta'ala kokohkan bumi ini tidak goyang, sehingga kuat. La ilaha illallah. Tadi apa dikatakan oleh Allah Ta'ala, wal jibala arsaha athbataha ala wajhil ardi litaskuna. Sehingga kalau gunung itu meletus, gunung itu batuk apa dehem tuh, menurut dehem gitu aja kita udah kelabakan, kita udah puyeng sama manusia, udah kelimpungan, panik, bingung, padahal baru dehem, baru batuk sedikit, belum muntah itu, belum muntah. Kalau muntah laharnya keluar, lahar yang panas yang dapat membakar, menghanguskan kita, bahkan mematikan, subhanallah. Jarang kita yang merenung ketika melihat gunung. Waktu jalan-jalan, refreshing, tamasya, piknik ke gunung, melihat gunung, keindahan gunung, pemandangan di sekitar gunung, melihat indahnya pantai. Jarang orang yang mengingatkan dia kepada Allah. Seharusnya ketika kita melihat itu gunung, pantai dan sebagainya, harusnya mengingatkan kita kepada Sang Pencipta Allah Ta'ala Jalla Jalaluhu wa Ta'ala fi'ulah. Yang ada kita melihat gunung, hebat ya, wah cakep banget. Dia nggak ingat sama Allah, lupa tuh Allahnya yang menciptakan lupa. Allahumma ja'al somti fikra wa nutqi dzikra wa nadhari ibra. Ya Allah, jadikanlah ketika aku diam, aku berfikir, tafakur, merenungi ciptaanmu. Allahumma ja'al somti fikra wa nutqi dzikra. Dan ketika aku berbicara, maka jadikanlah pembicaraanku, perkataanku itu merupakan zikir. Wa nadhari ibra. Dan ketika aku memandang, aku mendapatkan ibrah, pelajaran. Allahumma ja'al somti fikra wa nutqi dzikra wa nadhari ibra. Allahu rabbi la uridu siwahu, hal fil wujudi haqiqatun illahu. Asy-syamsu wal badru min anwari hikmatihi, wal bar wal bahru faydun min atayahu. Ada seorang ahli syair mengatakan di dalam syairnya, memuji Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kepada Allah dan menjelaskan bagaimana ciptaan-ciptaan Allah Subhanahu wa taala ini tidak ada dengan sendirinya, bukan ada dengan sendirinya. Ada yang menciptakannya, ada yang mengaturnya. Langit, bumi, daratan, lautan, subhanallah. Nah, ini diantaranya gunung. Ada gunung di Madinah yang disebut Gunung Uhud. Gunung Uhud, Nabi mengatakan, Uhud jabalun yuhibbuna wa nuhibbu. Uhud ini gunung yang mencintai kami dan kami mencintainya. Tidak jauh dari Masjid Nabawi di Madinah. Ya kurang lebih berapa kilo, ya mungkin 6-7 kilo gitu kali ya, ke Gunung Uhud. Nah, di sana di depan Gunung Uhud terjadi peperangan Uhud. Maka di situ gugur beberapa orang sahabat-sahabat besar, di antaranya Sayyidina Hamzah, pamannya Nabi, Sayyidina Hamzah bin Abdul Muttalib, amun Nabi sallallahu alaihi wasallam, paman, saudara ayahnya Nabi, pamannya Nabi SAW, Sayyidina Hamzah bin Abdul Muttalib, yang dijuluki Sayyidus Syuhada, rajanya, penghulunya orang yang mati syahid. Penghulu rajanya orang yang mati syahid, Sayyidus Syuhada, Sayyidina Hamzah bin Abdul Muttalib. Dan ketika Nabi dengan Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar dan Sayyidina Uthman sedang berada di atas Gunung Uhud, tiba-tiba itu Gunung Uhud goyang. Tiba-tiba itu Gunung Uhud goyang, bergerak, mungkin saking senangnya gitu kali, saking gembira dan senangnya.
Di atasnya ada Nabi, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar dan Sayyidina Utsman. Maka Nabi mengatakan, "Uthbut ya Uhud, diam. Diam wahai Uhud. Fa inna ma'alaika nabiyyun wa syahidun wa siddiqun wa syahidan. Fa inna 'alaika nabiyyun wa siddiqun wa syahidan." Diam wahai Uhud, di atasmu ini ada seorang nabi, seorang siddiq itu Sayyidina Abu Bakar, dan 2 orang yang syahid, 2 orang yang bakal mati syahid, Sayyidina Umar dan Sayyidina Utsman. Sayyidina Umar dibunuh oleh seorang Yahudi, Abu Lu'lu'ah. Sayyidina Utsman diracun. Dua-duanya syahid, Sayyidina Umar dan Sayyidina Utsman. Uthbut ya Uhud fa inna 'alaika nabiyyun wa siddiqun wa syahidan. Ada nabi, seorang siddiq dan 2 orang syahid, itu Sayyidina Umar dan Sayyidina Utsman. La ilaha illallah. Belum lagi di sana ada gunung-gunung yang lain, di antaranya yang terkenal adalah Gunung Uhud. Nah, gunung yang merupakan pasak bumi yang sebagai penguat bumi. Ketika dia goyang atau memuntahkan isinya, maka terjadilah gempa bumi. Salah satu bencana alam itu ada yang menggerakkannya. Segala sesuatu kita harus yakin. Kalau kita belajar ilmu tauhid, semuanya ini makhluk Allah. Setiap makhluk ada sang khalik, ada yang mengaturnya, diciptakan oleh Allah, lalu diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak gempa, tidak terjadi gempa, pergerakan, tidak memuntahkan isinya, semuanya dengan izin Allah. Atas izin Allah, atas kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Sekarang ente megang gelas. Bapak Ibu megang gelas. Ini gelas ini kan bisa saya diamkan, bisa saya goyangin. Nah ini baru contoh kecil saja. Nah semua bumi, langit, gunung ini termasuk gunung dan segala isinya, yang menciptakannya Allah, yang mengaturnya Allah, di dalam genggaman Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan bergetar dengan sendirinya, bukan gempa dengan sendirinya, bukan fenomena alam itu. Fenomena alam bagi orang yang nggak beriman. Orang yang nggak punya iman sih fenomena alam, gempa bumi fenomena alam, tsunami fenomena alam, itu fenomena alam terjadi karena sebab ini sebab itu hanya sebab. Semuanya Allah Ta'ala yang mengatur, dan sebabnya karena sebab dosa-dosa kita. Yang menggerakkan Allah Ta'ala, yang memporak-porandakannya Allah Ta'ala dengan izin Allah. Sebabnya banyak, diantaranya faktor kita manusia, karena dari kita manusia yang banyak dosa. Bukan karena sebab ini sebab terjadi pergeseran lempengan bumi sehingga terjadi gempa, itu cuman hanya secara zahir. Hakikat penyebab terjadi gempa bumi, tsunami dan sebagainya karena dosa manusia. Seorang wali kutub Al-Imamul Haddad mengatakan, bihim yadfa'ullahul balaya wa yakshifur razaya wa yusdi kulla khairin wa ni'mati walaulahum bainal anami ladukdikat jibalun wa ardun lirtikabil khati'ati. Bihim yadfa'ullahul balaya wa yakshifur razaya. Dengan sebab keberadaan orang-orang saleh, dengan sebab keberadaan para wali-wali Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Ta'ala mengangkat ini musibah dan bencana. Allah Ta'ala menurunkan kebaikan-kebaikan nikmat kepada kita karena sebab Allah memandang para kekasih-kekasihnya, para aulia. Kalau bukan karena mereka, laduk dikat jibalun wa ardun, maka Allah Ta'ala akan menggoyangkan ini bumi dan gunung-gunung karena sebab dosa-dosa kita. Lebih percaya sama siapa ente? Wali sama apa profesor-profesor atau bukan, atau pemerhati-pemerhati, baik profesor atau orang-orang yang mengerti di bidang apa namanya, ilmu geologi, geofisika, ilmu geofisika, meteorologi dan geofisika. Itu mereka ilmunya hanya terbatas, sementara ilmunya orang-orang soleh, para wali-wali Allah Ta'ala itu berdasarkan kebenaran dari Allah, dari Nabi, dari Allah dan dari Nabi, yang tidak mungkin meleset, tidak mungkin salah, tidak mungkin keliru. Mereka para aulia mengatakan terjadinya gempa bumi dan sebagainya, bencana alam ini karena sebab dosa-dosa kita. Ya di lagu aja ada tuh, di lagu siapa? Ebit ya. Ebit gak ada aja ada tuh, karena sebab faktor kita nih, kitanya yang banyak dosa,
yang sudah tidak mau bersahabat dengan kita. Kitanya banyak melakukan kesalahan-kesalahan. Kitanya banyak menentang perintah Allah, menjauhi perintah Allah, sebaliknya mengerjakan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Gempa bumi, tsunami, LGBT, longsor, longsor, G gempa bumi, B banjir, T tsunami. Nah, gempa bumi, longsor dan segala macam itu semuanya karena sebab dosa kita manusia. Seandainya manusianya semua beriman kepada Allah, berbuat baik kepada Allah Subhanahu wa taala, iman kepada Allah, melakukan taat kepada Allah taala, maka Allah taala akan menahan ini musibah bencana yang akan turun kepada kita manusia. Wal jibala arsaha athbataha ala wajhil ardi litaskuna. Mata'al lakum maf'ulun lahu limuqaddar ay dzalika mut'atan ay au masdar ay tamti'an. Nah, mata'an sebagai kesenangan. Mata'an lakum, kesenangan untukmu, untuk kalian wahai manusia, wali an'amikum, dan untuk hewan ternak, binatang ternak kalian. An'am, ada surah Al-An'am. Al-An'am jam'u An'am. Jama' dari mufradnya, tunggalnya An-Na'am. Pakai alif lam. Kalau tanpa alif lam, na'am artinya iya, na'am iya. Na'am iya, yes. Tetapi kalau pakai alif lam, an-na'am bukan iya, artinya hewan ternak. Kalau di bab zakat yang dimaksud dengan an-na'am lebih khusus. Al-ibil wal baqar wal ghanam, unta, sapi sama kambing. Yang terkena zakat hewan ternak nggak semuanya. Ayam nggak kena zakat, bebek nggak ada zakatnya, atau apalagi angsa dan sebagainya. Tetapi hewan ternak terbatas hanya al-ibil wal baqar wal ghanam, unta, sapi sama kambing, itu yang terkena zakat. Pembahasannya di dalam bab zakat ilmu fiqih. Nah, jama' dari an-na'am al-an'am. Mata'al lakum wa li an'amikum, sebagai kesenangan. Kesenangan buat kita. Di dalam ayat yang lain Allah taala katakan bukan hanya untuk kita makan, hewan-hewan, binatang-binatang tersebut juga menjadi tunggangan kita, menjadi tunggangan, menjadi kendaraan kita. Kuda, apalagi keledai, unta, untuk tunggangan, untuk alat transportasi, menjadi kendaraan kita. Zaman dulu kendaraan dari kaki 4 hewan, sekarang kendaraan roda 4. Alat transportasi zaman dulu kaki 4, sekarang roda 4, mobil. Dulu yang kakinya 4, seperti kuda, keledai, unta dan sebagainya. Wa tahmilu athqalakum, kalau nggak salah ayatnya, wa tahmilu athqalakum ila baladil lam takunu balighihi illa bisyiqqil anfus. Wa tahmilu athqalakum, dia hewan-hewan tersebut, unta, kuda, keledai dan sebagainya, yang dijadikan alat transportasi kendaraan. Wa tahmilu athqalakum, dia membawa beban, barang-barang yang berat milikmu wahai manusia. Ila baladil lam takunu balighihi illa bisyiqqil anfus, yang kamu tidak akan mungkin bisa membawanya kecuali dengan lelah, dengan letih, dengan kelelahan yang luar biasa. Ya beda tenaga ente sama tenaga kuda, kekuatan mana? Kekuatan ente apa kuda? Kekuatan ente apa kebo? Kekuatan kebo. Kuda bisa bawa mungkin batu bata 1 ton di dalam gerobak. Sapi, kebo untuk bajak sawah, bawa ada kayak seperti gubuk-gubukan di atasnya, saung atau gubuk-gubukan di atas onta, namanya kuh, bahasa Arabnya kuh. Ada gubuk-gubukan, saung di atas onta, di atas kuda di zaman dahulu. Atau juga menarik gerobak dengan beban yang 1 ton, bahkan mungkin 5 ton juga. Sementara ente paling maksimal berapa angkat beban? 100 kilo, 1 kintal. Jarang yang bisa ngangkat barbel itu sampai 200 kilo, 2 kintal, jarang ya. Katakan masih ada yang itu, yang binaragawan ngangkat beban 250 kilo, 500 kilo, setengah ton, ya mungkin masih ada. Coba 10 ton ada gak? 5 ton kagak ada. Kuatan mana? Kuatan kebo sama kuda dibanding manusia.
Tapi keistimewaan manusia, akalnya yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan akal tersebut, dia bisa mampu membedakan antara yang hak dengan yang batil, yang buruk dengan yang baik. Dia dapat membedakan mana yang menguntungkan dia buat akhiratnya, untuk bekal dia buat di akhiratnya, mana yang akan merugikan dia, mana yang mendatangkan ridha Allah, mana yang mendatangkan murka Allah. Dengan akal tersebut, kalau dia gunakan akalnya. Jadi kelebihan manusia dengan akalnya. Dengan akal tersebut dia dapat memahami, dia dapat menangkap ilmu, dapat menyerap ilmu, dia memiliki adab dengan akal tersebut. Kalau bukan karena akal, ya bagusan sapi. Lebih baik sapi. Sapi bisa dimakan. Sampai buntutnya aja bisa dimakan. Ada sop buntut. Coba buntut ente siapa yang mau makan? Buntut ente siapa yang mau makan? Kaki ente siapa yang mau makan? Ada sop kaki sapi, sop kaki kambing. Kaki ente siapa yang mau? Siapa yang mau makan sop kaki ente? Subhanallah manusia ya. Jadi kelebihan manusia dengan akal yang dengannya dia dapat memahami, dapat mengenal Allah Ta'ala, dapat menyerap ilmu, dapat ilmu, punya adab, punya etika, tata krama, perangai yang baik, yang bagus. Itu yang membedakan manusia dengan hewan. Ma wahaballahu limri'in hibatan afdhala min aqlihi wa min adabi, kata Imam Syafi'i. Tidak ada pemberian Allah Ta'ala yang lebih utama, lebih baik daripada akal dan adab. Keduanya merupakan kehidupan seseorang. Huma hayatul fata fa in faqada, jika keduanya tidak ada, fa in faqada fa inna faqdal hayati ajmalu bih. Lebih baik dia mati. Tidak hidup lebih baik bagi dia alias mati bagi dia daripada dia akalnya nggak sempurna dan nggak punya adab. Orang yang nggak punya adab, jangankan orang lain, keluarganya aja nggak seneng, keluarganya aja nggak suka, nggak demen, apalagi orang lain, apalagi musuhnya. Tapi orang yang punya akhlak bagus, yang mulia, baik perangainya, jangankan keluarganya, musuhnya aja mungkin demen, seneng. Orang lain yang nggak kenal, yang bukan kerabat aja seneng lihatnya, demen, apalagi keluarganya. Begitu pula sifat-sifat yang lain yang bertentangan. Al-Karim dengan Al-Bakhil, orang yang dermawan, yang pemurah dengan orang yang pelit. Orang yang dermawan, jangankan keluarganya, musuhnya aja demen. Orang yang nggak suka sama dia aja seneng, oh dia dermawan tuh. Dia baik, pemurah tuh. Sampai Samiri yang pura-pura ikut Nabi Musa, tetapi dia membuat patung sapi dari emas. Dia buat patung sapi dari emas dan disembah. Menyesatkan manusia, menyesatkan Bani Israel, Samiri. Maka Allah Ta'ala mewahyukan kepada Nabi Musa, jangan kau bunuh Samiri. La taqtulis Samiri fa innahu sakhiyun. Wahai Musa, jangan kau bunuh dia Samiri, karena dia dermawan, karena dia pemurah. Padahal dia kafir, sesat dan menyesatkan Bani Israel yang lainnya. Tetapi karena dia dermawan, jangan kau bunuh wahai Musa. Kepada Nabi Musa mewahyukan seperti itu. Orang yang dermawan, jangankan keluarganya, musuhnya, orang yang nggak senang aja bakal senang sama dia, bakal suka. Tetapi sebaliknya orang yang pelit, jangankan keluarganya, jangankan orang lain, keluarganya aja nggak demen. Orang yang pelit, jangankan orang lain yang nggak ada hubungan kerabat, musuhnya, yang nggak demen sama dia, keluarganya aja nggak demen, nggak seneng. Bahkan orang pelit itu, sesama orang pelit pun nggak suka sama orang pelit. Ada orang pelit nih, tapi dia nggak suka sama yang pelit, padahal dia pelit juga. Padahal dia pelit juga, dikatain itu yang pelit, padahal lu juga pelit juga. Dia nggak demen sama orang yang pelit. Subhanallah, na'udzubillah min dzalik. Tapi orang yang dermawan, jangankan keluarganya, orang lain aja senang, suka. Subhanallah ya. Ini tadi sifat-sifat yang baik tadi. Kita kembali ke dalam ayat, mata'an lakum wa li'an'amikum. Semuanya ini fasilitas, nikmat-nikmat Allah Ta'ala, kesenangan dan untuk kalian, nikmat buat kalian dan untuk hewan-hewan kalian. Tadi pepohonan, tumbuh-tumbuhan, bahkan an'amnya itu sendiri, binatang ternak itu sendiri diciptakan oleh Allah Ta'ala buat kita. Jam'un amin wahyal ibilu wal baqru wal ghanam, unta, sapi dan kambing. Fa idza ja'atit tammatul kubra, apabila datang malapetaka yang besar, at-tamma al-kubra. Apa itu at-tammatul kubra, malapetaka yang besar? An-nafkhatu tsaniyah,
tiupan yang kedua, tiupan malaikat Israfil. Malaikat Israfil, tiupan sangkakala yang kedua, datang hari kiamat. Runtuh, hancur langit dan bumi dengan segala isinya ini. Tiupan yang pertama, bangkitnya semua ahli kubur. Semua ahli kubur bangkit. Mereka dibangkitkan kembali. Dan ada bagian tubuh manusia yang tidak hancur, yang disebut ajbud dzanab, ya. Tulang ekor kecil banget. Bahkan dikatakan oleh para ulama di situ terekam semua kejadian-kejadian dan perbuatan manusia. Semua perbuatan manusia terekam. Jadi kayak chip, kayak memori. Kayak memori, semua ajbud dzanab, tulang ekor kecil. Itu walaupun sudah ratus ribuan tahun itu gak hancur. Nanti Allah Ta'ala bangkitkan kembali manusia itu dari ajbud dzanab itu tadi yang tidak hancur. Wal jismu yabla ghaira ajbid dzanabi wa ma syahidun balian wala nabi, di dalam kitab Zubat. Wal jismu yabla ghaira ajbid dzanabi, jisim jasad manusia ini hancur kecuali ajbud dzanab. Ajbud dzanab. Dan juga yang tidak hancur, tidak dimakan tanah, tidak dimakan cacing-cacing binatang-binatang tanah, orang yang mati syahid dan juga para nabi tentunya. Wa ma syahidun balian wala nabi, yang tidak bali, tidak hancur. Jadi bali artinya hancur. Bali itu artinya hancur. Kalau ente pengen hancur ke Bali, hancur imanmu, hancur imanmu, hancur Islammu. Kebanyakan tapi nggak semua. Nggak semua. Di Bali juga ada wali, ya. Ada wali Pitu, ada di negara, ada Habib Ali Bafagi, ada Habib Abdullah Al-Gadri di negara di Bali. Ya, banyak di Kelungkung, di Bedugul juga ada makam wali-wali Allah Subhanahu wa taala, terkenal dengan wali Pitu. Tapi ya sebetulnya lebih dari 7, lebih dari Pitu, lebih dari 7 wali-wali. Lebih banyak yang mastur, lebih banyak yang tidak dikenal, yang ngumpat, yang tersembunyi. Yang tidak dikenal yang mastur dibanding yang masyhur. Kam min masyhur bi barakatil mastur. Berapa banyak wali kekasih Allah Ta'ala yang masyhur, yang dikenal, yang terkenal karena sebab sahabatnya dan wali-wali yang mastur. Berapa banyak yang masyhur karena keberkahan wali yang mastur yang enggak dikenal. Fa idza ja'at tammatul kubra an-nafkhatu tsaniyah. Apabila datang waktunya at-tammatul kubra, tiupan yang kedua, itu malapetaka yang besar. Yauma yatadzakkarul insanu ma sa'a badalun min idza ma sa'a fid dunya min khairin wa syarrin. Ketika itu, saat itu manusia ingat. Manusia akan mengingat masa apa yang dia perbuat, apa yang dia lakukan fid dunia, ketika di dunia, min khairin wa syarrin, dari kebaikan dan keburukan. Dari yang khair, yang baik, dan yang syar dia ingat. Wah, baru ngah dia. Langsung teringat semuanya. Langsung dia ingat yang dia pura-pura lupa atau yang dia lupakan keburukannya, nanti akan ingat semuanya. Akan dikembalikan ingatannya, memorinya oleh Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah, la ilaha illallah, subhanallah. Percaya enggak? Wajib percaya. Allah Ta'ala yang berfirman ini. Ini berita dari Allah, informasi dari Allah Ta'ala. Bukan dari manusia, bukan dari si fulan, bukan dari pejabat, bukan dari raja, presiden, bukan dari siapa-siapa. Langsung dari Allah Ta'ala, pencipta alam semesta. Nanti ketika ditiup sangkakala yang kedua, malapetaka besar hari kiamat, saat itu manusia semuanya ingat semua kepada apa yang dia perbuat, terhadap apa yang pernah dia perbuat, kebaikan dan keburukan. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Yauma yatadzakkarul insanu ma sa'a, apa yang dia perbuat. Ya Allah, subhanallah. Ketika di dunia, min khairin wa syarrin, kebaikan dan keburukan. Walaupun dia sekarang melupakan keburukan dan mengingat kebaikan. Itu tanda orang yang celaka. Min alamati syaqawah, tanda orang yang syaqi, tanda orang yang celaka. Kecelakaannya namanya syaqawah, orangnya disebut syaqi. Syaqiyun, syaqi orang yang celaka. Kebalikan daripada syaqi, sa'id, orang yang bahagia dan beruntung. Calon penghuni surga, sa'id, su'ada. Allahumma la taj'alna minal ashqiya'il mardudin. Allahumma ja'alna minas su'ada'il maqbulin wa la taj'alna minal ashqiya'il mardudin. Ya Allah, jadikanlah kami termasuk hamba-hambamu yang minas su'ada, yang bahagia dan beruntung, al maqbulin, yang diterima.
Wala taj'alna minal ashqiya'il mardudin. Jangan kau jadikan kami termasuk orang yang celaka dan orang yang tertolak. Ciri tanda orang yang celaka itu dia selalu mengingat kebaikan dan melupakan keburukan. Keburukannya dilupain, kejahatannya dilupain, maksiatnya dilupain, kejelekan-kejelekan perbuatan jeleknya dia lupa. Tapi kebaikan selalu diingat. Jangankan baru kemarin, seminggu yang lalu, sebulan yang lalu, 10 tahun yang lalu, dia pernah ngasih duit ke si anu, si fulan, tetangganya. Dia pernah berbuat baik kepada saudaranya. Coba kalau bukan karena saya itu, saya yang masukin kerja itu dia 20 tahun yang lalu, sekarang dia makan apa? Coba sekarang dia, apa yang dia makan sama anak istrinya? Itu kalau bukan karena saya, jasa saya, wah terus diingat-ingat kebaikannya, diingat-ingat. Walaupun kebaikan itu udah puluhan tahun, udah lama, terus dia ingat. Itu tanda orang celaka. Sebaliknya kejahatan, keburukan, maksiat dia lupakan. Dan sebaliknya ciri orang yang beruntung, kebaikan dilupakan, keburukan selalu ada di dalam ingatannya. Yang namanya kita pernah berbuat jelek, terus harus selalu kita ingat. Kita pernah berbuat maksiat, kita pernah berbuat dosa, kapanpun, sudah lama pun harus kita ingat. Sehingga kita beristighfar lagi, bertaubat lagi kepada Allah Ta'ala. Adapun kebaikan, jangan kita ingat. Kayak orang buang air, ada nggak orang dia pernah diingat dulu, Anda pernah buang air tanggal sekian di mana ya waktu itu ya? Di rest area mana ya? Tahun yang lalu. Masa dia nggak ada orang, ya orang bodoh. Dia pernah buang air jam sekian, hari anu, tanggal sekian di rest area mana tuh waktu Anda pernah lewat di kota mana. Diingat-ingat, kagak ada orang yang mengingat-ingat di mana dia pernah buang hajat. Maka kebaikan harus seperti itu, kita lupakan. Pernah berbuat baik kepada siapa kita lupakan, jangan kita ingat-ingat. Keburukan, kejelekan, maksiat dan dosa harus kita ingat selalu. Fa idza ja'atit tammatul kubra yauma yatadzakkarul insanu ma sa'a wa burrizatil jahimu liman yara. Wa burrizat udhirat al jahimu wa burrizatil jahimu liman yara. Dan dinampakkan al jahim, neraka. Al jahimu an-narul muhriqah. Api yang membakar, api yang membakar, neraka jahanam, neraka jahim. Nama neraka jahim, hawiyah, tagha, wail, jahanam. Kalau jahanam, sebagian ulama mengatakan kumpulan dari semua jenis neraka itu disebut dengan jahanam. Ada sa'ir, ada saqar. Ma salakakum fi saqar? Qalu lam nakum minal musallin wa lam nakun nut'imul miskin wa kunna nakhudu ma'al khaidin. Kalau wail disebutkan oleh para ulama sebuah lembah di jahanam, lau suyirat fihil jibalu ladzabat min syiddati harri. Seandainya gunung yang ada di dunia nih, gunung yang ada di dunia ini dijalankan, dilewatkan di atas lembah wail, itu akan meleleh. Dilewatkan, cuman lewat gitu doang, bukan ditaruh, bukan diletakkan, dimasukkan ke dalam lembah wail, enggak. Gunung cuma dilewatkan saja, ladzabat akan meleleh min syiddati harri, karena sebab saking panasnya. Saking panasnya itu gunung meleleh. Bagaimana badanmu? Bagaimana badan kita nih Bapak Ibu? Gunung aja meleleh, dilewatkan di lembah wail, gunung meleleh. Ya Allah, gimana badan kita ini yang lemah ini, yang dari daging, yang lemah, tulang yang lemah ini. Gunung aja meleleh, dilewatkan di atas wail. Lau suyirat fihil jibalu ladzabat min syiddati harri. Subhanallah, bagaimana dengan kita? Dan neraka di sana tempat orang-orang yang tidak beriman kepada Allah, yang sombong, yang durhaka kepada Allah Ta'ala. Namun umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang punya iman, yang ada iman sekecil apapun di dalam hatinya, dia tidak ada yang kekal. Tidak ada yang kekal di dalam neraka. Suatu saat akan diangkat dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga. Tetapi berapa lama mereka divonis di dalam neraka masing-masing. Ada yang divonis sebulan, ada yang divonis setahun, ada yang 10 tahun, ada yang 50 tahun, 100 tahun, ada yang 1 abad. Sehari di sana sama seperti 1000 tahun di dunia.
Jadi kalau divonis si fulan sebulan, masuk neraka sebulan berarti 30.000 tahun. 30.000 tahun. Kalau 30 hari, karena seharinya sama dengan 1000 tahun. 30 hari 30.000 tahun. La ilaha illallah, Allahu akbar. Paling ringannya siksaan adab seseorang nanti di neraka seperti dia menginjak bara, otaknya melepuh, otaknya mendidih melepuh. Itu paling ringannya. Paling ringannya seperti dia menginjak bara, palanya otaknya ubun-ubunnya melepuh, bergejolak, meleleh. Itu paling sangat ringannya. Adapun orang yang mati kafir dan tidak beriman, mereka kekal abadi di dalamnya. Sementara orang yang beriman, mereka abadi di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, penuh dengan kenikmatan, kebahagiaan yang tanpa batas selama-lamanya. Dikatakan selama-lamanya itu mungkin kita bingung, sampai kapan ya selama-lamanya? Terus. Seandainya bumi ini dipenuhi oleh biji wijen, simsim, bahasa Arabnya simsim. Seandainya bumi ini dipenuhi oleh wijen, tahu wijen ya? Yang ada di kue onde tuh. Yang ada di onde tuh wijen. Seandainya bumi ini dipenuhi oleh wijen, lalu datang satu ekor burung, datang mengambil satu butir. Itu burung setiap datang ngambil satu butir, nanti dia terbang pergi, datang lagi satu butir, ngambil lagi satu butir. Kapan selesainya nih? Kapan selesainya itu wijen yang dipenuhi, yang memenuhi bumi ini? Wijen yang memenuhi bumi ini, jagat raya yang besar ini, kapan selesainya? Kalau ada satu burung, ngambilnya satu-satu, atu-atu diambil. Dan itu burung ngambilnya datangnya 1000 tahun sekali. Itu burung datangnya ngambil satu butir dan 1000 tahun sekali. Nanti dia terbang, menghilang 1000 tahun, baru ngambil lagi atu. Terbang lagi 1000 tahun, baru ngambil lagi satu lagi. Kapan selesainya? Jangankan sebumi, semakasar, semasjid ini nih. Masjid ini dipenuhi oleh wijen berapa triliun butir. Hah? Kapan itu selesainya? Satu ekor burung datang 1000 tahun sekali, ngambil satu butir. Dia terbang 1000 tahun, ngambil lagi satu butir. Sebanyak ini. Kapan selesainya? Bagaimana bumi ini? Nah, nanti di neraka dan di surga lebih lama daripada itu. Surga neraka nanti kekal abadi lebih lama daripada dunia ini dipenuhi oleh wijen dan diambil oleh satu ekor burung, datangnya 1000 tahun sekali. Ngambilnya satu butir lagi. Nggak kelar-kelar, nggak sudah-sudah. Kapan? Nggak bisa dihitung. La ilaha illallah, la ilaha illallah, subhanallah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar, ya Allah. Kami memohon kepadamu keridhaan dan surgamu, dan kami berlindung kepadamu dari murka dan nerakamu, ya Allah. Tetapi orang-orang soleh, mereka beriman kepada Allah Ta'ala, tunduk patuh melakukan ketaatan kepada Allah, bukan semata-mata karena ingin masuk surga, bukan juga semata-mata karena takut sama neraka, tetapi karena tunduk patuh kepada Allah, mencari ridha Allah. Yang mereka cari ridhonya Allah Ta'ala. Sekalipun mereka diletakkan di dalam neraka, jika Allah Ta'ala ridho, mereka nggak peduli, nggak apa-apa. Sekalipun di dalam neraka, yang penting Allah ridho. Atau sebaliknya, apalah artinya surga jika Allah Ta'ala tidak ridho? Tetapi umumnya ya, itu neraka simbol daripada kemurkaan Allah, surga simbol daripada lambang daripada keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak mungkin Allah Ta'ala masukkan seseorang yang dicintainya, yang diridhoinya ke dalam neraka. Sebagaimana tidak mungkin yang diridhoi, yang dicintai dimasukkan ke dalam neraka. Yang dibenci nggak mungkin dimasukkan ke dalam surga. Tetapi umumnya seperti itu. Bisa saja Allah Ta'ala masukkan seseorang ke dalam neraka, tetapi Allah Ta'ala ridho. Yang nggak mungkin panas itu api. Api neraka tidak akan membakar dia, sebagaimana Nabi Ibrahim dicampakkan oleh si Namrud ke dalam api, tetapi itu api tidak mampu membakar Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya narukuni bardaw wa salaman ala Ibrahim. Subhanallah. Ini hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Mereka para aulia ibadah taat kepada Allah bukan karena takut neraka dan ingin surga, tetapi karena mencari ridha Allah. Sehingga banyak ya seperti munajatnya Sayyidatuna Rabi'atul Adawiyah dan para aulia yang lainnya, mereka nggak peduli dengan panasnya api neraka jika Allah Ta'ala ridho, kata mereka. La ubali bin nar, jika Allah Ta'ala ridho. Sebelum kita lanjutkan, ada pertanyaan. Apa gimana nih? Mereka mau tanya, Habib, kalau ada seorang guru di majelis tapi guru tersebut nggak pernah baca Yasin, tahlil, ratib, itu gimana, Habib? Apa boleh diikuti? Jadi itu, Habib, dibahas fikih terus. Ya mungkin memang dia sedang membahas fikih, mungkin dia sedang membahas tafsir. Ya sebaiknya sebagusnya yang bagus. Jadi ketika dia membahas fikih pun ya diselingi dengan tasawuf, diselingi dengan keutamaan zikir, keutamaan sholawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan sebagainya. Bukan berarti dia tidak membahas Yasin dan ratib itu dia anti, ya mungkin juga dia tidak anti dengan zikir dan ratib, tetapi memang dia sedang membahas fikih. Ya mungkin di waktu lain, pada kesempatan yang lain atau kitab lain baru dia membahas itu. Tapi kalau dia anti, kalau dia nggak suka, itu yang bermasalah. Itu yang jangan kita ikuti. Kalau dia anti, apa itu ratib, apa itu tahlilan, baru itu jangan kita ikuti. Kalau memang yang anti. Tetapi kalau dia tidak membahas mungkin karena belum temanya, yang dia bahas itu memang sedang masalah fikih dan sebagainya, tidak membahas tentang wali-wali Allah Ta'ala, tentang ahlul bait dan sebagainya. Kalau dia tidak pernah membahas, ya kita tanya. Kita bertanya, nah kira-kira dia bahas atau tidak, atau mungkin di kesempatan yang lain, atau dia baca di kitab yang lain baru dia bahas. Itu tadi, kalau dia anti, dia mengecam, menghujat, baru itu yang bermasalah, baru itu jangan kita ikuti. Apakah boleh tanah wakaf masjid disewakan untuk berdagang? Jika boleh, bagaimana cara mengelola uang dari hasil penyewaan tersebut? Yang ada sekarang ini memang fenomena ya. Jadi tanah masjid, tanah wakaf masjid, kalau memang ada kebaikannya, keuntungannya untuk masjid, ya sebagian ulama mengatakan boleh-boleh saja. Karena memang keuntungannya untuk operasional masjid, untuk kebaikan, untuk kemaslahatan masjid, bukan untuk kepentingan pribadi. Jangan kita gunakan untuk kepentingan kita pribadi. Adapun berdagang di masjid sebetulnya tidak boleh. Berdagang di masjid dalam kitab Bidayatul Hidayah yang pernah kita baca, tapi kita belum saatnya, belum waktunya nanti, belum babnya. Di dalam kitab Bidayatul Hidayah tidak boleh kita berdagang di masjid. Bahkan kalau ada orang berdagang di masjid, kita mengatakan la arbahallahu tijaratak. La arbahallahu tijaratak. Semoga Allah Ta'ala tidak memberikan keuntungan buatmu. Semoga Allah Ta'ala tidak memberikan keuntungan buatmu. La arbahallahu tijaratak. Itu kalau sampai mengganggu. Kalau hanya sekedar dia mengumumkan, bapak dan ibu-ibu, saya punya usaha dagang, ya sekedarnya. Itu juga yang melihat sikonnya ya. Tapi kalau yang dimaksud di sini, karena di zaman dulu kan, di zaman Nabi, di zaman tabi'in, orang-orang dulu, zaman salafus salihin, ya dagang, ngampar gitu, kayak ngampar dagangan, sayuran, atau benar-benar kelontongan, dia jual di dalam masjid, mengganggu orang untuk ibadah kepada Allah Ta'ala. Nah itu yang tidak boleh. Bahkan kalau ada orang yang kehilangan barang, benda sesuatu pun, kita katakan kepada dia, la radallahu dhalataka, la radallahu dhalataka, semoga Allah Ta'ala tidak mengembalikan barangmu yang hilang, biar nggak ketemu. Itu kalau sampai mengganggu orang lain, dia teriak-teriak, wah mana saya kehilangan handphone nih, saya kehilangan handphone, mana Pak, Abu ngeliat kan orang lagi pada sholat, orang lagi pada ngaji. Nah, itu yang dimaksud mengganggu orang lain yang sedang beribadah, lagi baca Quran, lagi zikir, lagi ada pengajian. Tidak diperbolehkan kita berdagang yang sifatnya dapat mengganggu kaum muslimin yang sedang beribadah.
Apa benar orang yang sudah meninggal kalau malam Jumat rohnya pulang? Ya Allah. Ayo loh. Nah, ini pembahasan mengenai masalah roh ini. Yas'alunaka 'anir ruh qul ruhu min amri rabbi wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Mereka bertanya kepadamu wahai Nabi Muhammad tentang ruh. Qul ruhu min amri rabbi, katakan ruh itu urusan Tuhanku, urusan Allah. Wa ma utitu minal ilmi illa qalila, dan tidaklah kamu diberi ilmu kecuali hanya sedikit. Sekarang yang lagi viral juga di medsos, di YouTube mengenai nama-nama roh. Setiap orang ada nama rohnya itu juga. Ya, ada kontroversi. Ada kontroversi kontra dan yang pro dan yang kontra. Kebanyakan yang kontra kontroversi tentang masalah nama-nama roh. Wallahu alam. Lalu mengenai setiap malam Jumat yang ada bukan pulang, dia memanggil dan meminta agar kita mendoakan mereka, orang tua kita, mengharapkan doa dan kiriman pahala dari kita. Mereka selalu mengharapkan kiriman pahala, sholat, pahala, sedekah, pahala amal-amal kita yang lain dari kita keluarganya masih hidup. Mereka sangat-sangat mengharapkan doa dan kiriman pahala dari kita, khususnya dari keluarganya. Apabila kiriman pahala dan doa-doa telah mereka terima, apalagi kiriman pahala, sedekah dan sebagainya, itu lebih baik, lebih mereka sukai daripada dunia dengan segala isinya. Lebih mereka sukai daripada dunia dengan segala isinya ketika seseorang mengirimkan pahala dan bacaan-bacaan doa kepada orang tua, kepada kerabat yang sudah meninggal. Dalam surah Al-Hasyr ada ayat yang mengatakan bahwa gunung merasa takut. Apa yang dimaksud dengan merasa takut? Lau anzalna hadzal Qur'an, itu kali yang dimaksud ya. Di akhir surah Al-Hasyr, surah Al-Hasyr yang ada di Wirdul Latif juga dicantumkan oleh Habib Abdullah Al-Haddad di dalam Wirdul Latif. Dicantumkan oleh Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas di dalam Ratib Al-Attas. Akhir surah Al-Hasyr dicantumkan di dalam Ratibul Attas dan Wirdul Latif. Lau anzalna hadzal Qur'ana 'ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah wa tilkal amthalu nadribu lin-nasi la'allahum yatafakkarun, hingga akhir surah. Disunahkan kita meletakkan tangan di atas kepala ketika membaca ayat lau anzalna hadzal Qur'an. Ini banyak orang yang belum tahu. Sunnah meletakkan tangan kita di atas kepala ketika membaca ayat lau anzalna hadzal Qur'an. Di dalam Ratibul Attas ada, di Wirdul Latif ana tartila inna sanulqi 'alaika qaulan tsaqila. Nah, Al-Qur'an qaulan tsaqila, ucapan perkataan yang berat. Inna sanulqi 'alaika qaulan tsaqila inna nasyiatal laili hiya asyaddu wata'an wa aqwamu qila. Dikatakan di dalam Al-Qur'an surah Al-Muzammil, Allah Ta'ala mengatakan inna sanulqi 'alaika qaulan tsaqila, ucapan yang berat. Jadi Al-Quran diturunkan kepada Nabi sedih, Nabi merasa berat. Maka kalau kamu nggak bisa menangis, kata Nabi, fa illam tabku fatabakau. Kalau engkau tidak bisa menangis, maka engkau berusaha seperti orang nangis, pura-pura nangis. Bukan pura-pura ria, enggak. Jika engkau tidak bisa mampu menangis ketika membaca Al-Quran, maka paksakan seperti orang menangis. Kau harus berusaha untuk sedih. Kita berusaha merasa sedih ketika membaca Al-Quran, berusaha seperti orang yang menangis dan sedih ketika membaca Al-Quran, tetapi ikhlas karena Allah, bukan karena ria. Jangan karena kepengen dipanggil orang, dibilang, dipuji sama orang, wah si anu khusyuk tuh, paham, ngerti. Nggak taunya waktu baca Quran nangis, bukan paham, bukan ngerti. Dia ingat utang. Dia banyak utang, dia sedih. Ada belum bayar utang nih. Bukan paham, ngerti yang dibaca, tetapi karena sedih nggak punya duit, sedih belum bayar utang, anaknya sakit, bininya begini dan begitu dan segala macam. Bukan karena ingat dosa. Ini firman Allah Ta'ala diturunkan kepada Nabi Muhammad, sebaik-baik makhluk, semulia-mulianya ciptaan Allah Ta'ala. Nabi saja sedih, menangis ketika membacanya. Sekeras apa hati saya ini? Karena saya bodoh, karena saya tidak mengerti, karena saya tidak faham, karena saya jahil, maka saya tidak sedih, saya tidak menangis.
maka kita berusaha untuk sedih, kita berusaha untuk menangis. Fa ilam tabku fatabakau, kata Nabi. Jika engkau tidak mampu menangis, tidak bisa menangis, maka berusaha untuk seperti orang menangis dan berusaha sedih ketika membaca Al-Quran. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini ayat-ayat yang kita baca di dalam surah An-Nazi'at. Yauma yatadzakkarul insanu ma sa'a wa burzatil jahimu liman yara fa amma man tagha wa athara hayatad dunya fa innal jahima hiyal ma'wa wallahu a'lam bissawab. Dinampakkan neraka jahim bagi orang yang melihatnya. Setiap orang yang melihat dinampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun orang yang melampaui batas, fa amma man tagha ay kafara wa atharal hayatad dunya, dan mengutamakan kehidupan dunia, fa innal jahima hiyal ma'wa, maka neraka jahimlah tempatnya. Adapun orang yang takut kepada Allah, wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa, hingga akhir surah. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang berikutnya yang akan datang. Semoga dengan pembacaan kita terhadap kalamullah, kita menelaah, membaca, mengkaji, kita berusaha untuk memahami Al-Quran. Walaupun pemahaman kita mungkin ya hanya sedikit secuil daripada pemahaman para aulia. Ya Allah Ta'ala ungkapkan, ya Allah Ta'ala perlihatkan, dan ya Allah Ta'ala bukakan pemahaman Al-Quran kepada para aulia. Mungkin hanya sedikit, 0, sekian persen apa yang kita pahami ini. Semoga dapat mendekatkan diri kita kepada Allah, menjadikan kita takut kepada Allah, menjadikan kita semakin mawas diri, menjadikan kita semakin memiliki sifat khasyah, rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, menjadikan kita sadar bahwa kita hamba Allah Ta'ala yang lemah, yang bodoh, yang jahil, yang tidak memiliki apa-apa daya upaya kecuali mengharapkan rahmat Allah, syafaat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ja'alil Qur'ana rabi'a qulubina wa shifaa'a sudurina. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ya